Selamat malam, selamat kita bersekutu dengan firman Tuhan bersama saya. Malam hari ini kita rindu senantiasa belajar kebenaran firman Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan, kita tetap semangat belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita tunduk kepala dan berdoa. Kami bersyukur ya Bapak Surgawi buat kesempatan, buat anugerah yang indah dalam hidup kami senantiasa, sehingga kami boleh beroleh kesempatan di dalam Kristus untuk menikmati kebenaran firman. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Sungguh Engkau baik Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan. Mari urapi setiap kami sampai selesainya pembelajaran ini. Kami beroleh pengetahuan, bahkan beroleh kekuatan melalui firman Tuhan. Sehingga kami semakin kuat di dalam iman, pengharapan dan kasih kami kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini saya rindu mengajak kita semua membaca dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-7. Galatia pasal 4 ayat yang ke-7, demikian sabda Tuhan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ini menjadi rahasia yang besar di dalam janji Tuhan. Kalau boleh saya beri judul mengenai ayat ini adalah warisan. Warisan yang saya maksud adalah janji untuk memiliki apa yang Tuhan katakan. Janji untuk menikmati, meraih apa yang Tuhan sudah janjikan. Ini hal yang sangat luar biasa. Ketika kita menjadi percaya, kita dilahirkan menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Bapa di sorga. Melalui kerja kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Rohlah, Roh Yesuslah, Roh Kuduslah yang telah melahirkan kita kembali. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang kita dapat ketika kita lahir? Nama keluarga. Saya sebagai seorang anak memiliki nama keluarga. Saya lahir dari keluarga A, saya lahir dari keluarga B misalkan. Itu ada nama keluarga biasanya. Kemudian kita juga memiliki namanya hak istimewa dalam keluarga. Kita punya hak untuk bicara. Kita punya hak untuk meminta. Kita punya hak juga untuk masuk ke dalam lingkup keluarga itu. Itu berbicara tentang apa yang menjadi hak kita. Kemudian kita juga punya hubungan yang akrab dalam keluarga. Kita bisa panggil papa, orang tua kita. Tentu kalau orang yang bukan dalam lingkup itu tidak bisa memanggil papa, ayah, ya. Ini orang-orang yang memang punya kedekatan, punya hubungan. Kemudian punya warisan keluarga yang disebut dengan janji. Nah, pada malam hari ini tentu Paulus berkata di dalam tulisan ini, jadi kamu bukan lagi hamba. Paulus mau pastikan bahwa kita bukan hamba. Ya, firman Allah seringkali mengajak kita berbicara dalam konteks hamba, dalam konteks anak, dalam konteks murid, ya. Nah, kalau kita berbicara anak, kita sedang berbicara warisan. Perhatikan di sini. Ya, maka kita tidak akan melebar ke dalam konteks yang lain karena Paulus mengatakan sekarang kamu ini hamba, anak, bukan lagi hamba. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Kamu berhak untuk semua janji yang saya katakan tadi. Kita bisa memiliki bagian di dalam sebuah keluarga. Dalam keluarga Tuhan, keluarga Allah. Kita punya hak untuk meminta. Kita punya kesempatan untuk bicara, masuk lebih dalam. Dan kita juga bisa panggil dia Tuhan kita, Aba ya Bapa. Dan kita berhak memiliki janji-janji yang diberikan dalam firman-Nya. Ya. Jadi ini segala apa yang ada pada Bapa itu dikatakan akan menjadi milik anak. Akan diserahkan kepada anak. Segala kuasa sudah diberikan Bapa kepada Yesus. Yesus sebagai anak Allah. Nah, ketika Yesus kembali, Yesus berjanji memberikan rohnya untuk mendiami dan menyertai. Ingat, Roh Kudus bukan cuma menyertai. Dia mendiami orang percaya. Supaya orang percaya menjadi miliknya.
Perhatikan, ini yang luar biasa dari Roh Kudus, nggak cuma menyertai. Saya berharap kita semua yang disebut anak-anak Allah yang memiliki waris janji Tuhan, nggak cuma disertai Roh Kudus, tapi Roh Kudus diberi ruang untuk mendiami setiap kita, supaya Roh Kudus punya hak kepemilikan dalam diri kita. Kalau kita menjadi milik Tuhan, kita juga menjadi milik Roh Kudus. Roh Kudus berhak mengintervensi sejauh mungkin dalam diri kita. Dan kalau roh yang sudah mengintervensi, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa menutupi lagi. Karena roh ini bisa menembus dimensi yang sangat luar biasa. Semua aspek Roh Kudus akan menguasai. Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan. Apa yang kita butuhkan? Ya. Apa yang kita perlukan? Ya. Kekayaan yang kita rindukan di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Ingat, kita diberikan janji waris kekayaan ilahi, kekayaan sorgawi yang disebut dengan kekayaan kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Ya, perhatikan. Dikatakan Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu, keperluanmu. Di mana? Di bumi dan di surga Tuhan sanggup. Dan sekarang sebagai anak-anak Allah, walaupun keadaan kita belum nyata, kata firman Allah, kita sebagai anak, tapi saat ini kita sudah memegang janji itu bahwa kita memang nyata anak-anak Allah. Walaupun dikatakan nanti, kelak. Tapi saat ini saya mau ngajak saudara, kekayaan apa sih yang dibutuhkan dalam kasih karunia selama kita ada menjadi orang percaya di bumi ini? Ya, kita butuh kekayaan kasih karunia-Nya, kita butuh ya. Kemudian kita butuh kemurahannya, ini dalam kekayaan itu. Kita butuh kesabarannya. Perhatikan. Kita butuh kemuliaannya. Kita butuh kuasa dalam kasih karunia itu. Kita butuh rahmat Tuhan. Penerangan daripada firman Allah. Penjelasan, pencerahan daripada firman Allah. Senantiasa kita butuhkan. Ini yang dibutuhkan anak-anak yang memiliki janji waris itu. Ya. Jadi apa yang disebut dengan kekayaan bahwa Allahku, Tuhanku, Bapakku akan memenuhi segala kebutuhanmu, keperluanmu. Apa yang paling kita butuhkan. Sampai mungkin yang lain-lain akan kena juga, ya, dampaknya dari apa yang Tuhan mau berikan. Yang pertama, apa yang paling dibutuhkan untuk damai sejahtera kita. Di dalam kekayaan kasih karunia saya katakan luar biasa. Ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesabaran, ada kuasa, ada rahmat Tuhan. Ini dibutuhkan. Ya, coba kita lihat dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Perhatikan, ini bukan cuma cerita, bukan cuma kalimat dalam sebuah firman Allah. Ini janji waris yang akan diberikan dalam kekayaan kasih karunia jikalau kita ini dalam status sebagai anak, bukan lagi hamba. Karena kekayaan itu akan menjadi apa yang kita butuhkan di bumi ini selama kita menjadi percaya. Sampai rupa Kristus nyata, sampai kita kembali dalam kemuliaan bahwa janji itu ya dan amin. Sebagai pemegang janji, sebagai ahli waris, kita harus mengetahui hal ini. Bahwa Tuhan kita akan memenuhi segala keperluan kita. Menurut kekayaan dan kemuliaan. Ingat, Dia bukan cuma kasih kita harta kekayaan kasih karunia. Tapi Dia mau berikan kita kemuliaan di dalam namanya. Perhatikan. Kemuliaan namanya yang melekat dalam diri Yesus, kemuliaan Bapa. Itu akan menjadi kemuliaan di dalam diri saya dan saudara. Jikalau kita tetap berpegang pada janji ini. Bahwa saya dan saudara adalah pemegang janji. Untuk memiliki janji waris kekayaan kasih karunia. Nanti kita akan memegang janji itu. Di dalam surga. Bahwa saudara dan saya adalah sungguh-sungguh nyata. Seorang atau pribadi yang memiliki janji. Memiliki hak untuk mendiami kemuliaan yang kekal itu. Kemuliaan Bapa di sorga. Janji untuk langit bumi baru. Itu menjadi bagian orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 10 ya. Ayat 10-9 ya. Coba kita lihat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 10. Yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ayat 11 ya, tambah. Karena itu nasihat seseorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Perhatikan.
Ini luar biasa. Yesus Kristus sudah melakukannya buat kita. Jadi entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita menjadi milik Tuhan. Kita menjadi pribadi yang punya hak penuh di dalam Tuhan. Saudaraku, Tuhan pasti akan menyatakannya. Kalau kita tetap tinggal di dalam Dia. Saudaraku, saya coba tambahkan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita akan tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan mengalaminya. Janji itu akan terrealisasi. Dan kita akan menikmatinya di dalam Yesus Kristus. Kita akan beroleh hidup yang kekal. Ya, yang jauh lebih tinggi, jauh lebih luar biasa. Saudara dan saya akan jauh lebih di atas segala-galanya dalam apa yang dapat kita pikirkan. Kalau boleh saya katakan, lebih kaya dari sekedar kekayaan dunia. Karena kekayaan kasih karunia ini berbeda dengan kekayaan dunia kualitasnya. Setiap pemegang janji waris dalam Kristus hidup kekal dalam kekayaan kasih karunia, ini harus betul-betul meyakininya. Bahwa ini luar biasa dan ini melimpah-limpah dalam kehidupan orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, pesan saya, janganlah kita melepaskan, ya. Dalam Ibrani 10:35 dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Hanya orang-orang yang tidak paham yang melepaskan janji ini. Janji sebagai pemegang waris itu hidup dalam kelimpahan kekayaan kasih karunia. Jadilah kita semua orang-orang yang memiliki hak itu. Jadilah kita semua orang-orang yang berhak masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Karena kita adalah bukan lagi hamba. Karena kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, Paulus katakan, maka kita juga adalah ahli waris. Kita berhak untuk menerima, kita berhak untuk menikmati, kita berhak untuk mengalaminya. Bahkan kita akan bersukacita selama-lamanya di dalam janji itu. Jadilah pemegang waris dari kekayaan kasih karunia. Tuhan memberkati kita, tetap semangat, tetap fokus, dan tetap konsen untuk janji itu. Tuhan berkati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah menyampaikan kabar baik bagi kami semua. Bahwa kami adalah anak-anak Bapa di sorga yang berhak menerima kekayaan kasih karunia yang luar biasa, yang jauh dengan kekayaan warisan di muka bumi ini, yang sangat panah, yang rendah sekali sifatnya. Namun natur daripada kekayaan kasih karunia kekal adanya, sempurna dan mulia. Terpujilah Bapa kami, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, tetap semangat, tetap sukacita, tetap setia untuk sebuah janji Tuhan. Dan jangan pernah kasih kendor untuk iman saudara, tetap kuat di dalam Tuhan. Dalam menyelesaikan tahun ini, kita percaya tahun depan kalau Tuhan masih izinkan, semua akan jadi lebih baik. Doa saya tetap semangat, tetap sehat, dan tetap mengiring Tuhan. Jangan lepaskan kepercayaan kita. Sampai bertemu dalam ibadah berikutnya, tetap terapkan protokol kesehatan. Tuhan beserta kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih buat intimitas yang terbangunkan pada malam hari ini ya Tuhan. Dalam waktu yang ada, dalam situasi kondisi yang ada, kami tetap bergairah belajar firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kami. Janjinya adalah iya dan amin. Kami percaya firman-Mu pasti digenapi. Berdoa bagi umat-Mu saat malam hari ini. Orang-orang tua kami berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Lansia, janda, duda, single parent Tuhan hiburkan dengan pemeliharaan Tuhan, dengan janji-janji Tuhan. Dan buat mereka juga semangat mengiringi Tuhan di hari-hari terakhir ini. Para suami, para istri Tuhan berkati dengan anggur cinta kasih, keharmonisan. Cukupkan kebutuhan mereka untuk mendidik anak-anak. Berikan berkat juga untuk membesarkan anak-anak. Dan berikan hikmat untuk membimbing anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Anak-anak kami semua Tuhan berkati dalam pekerjaan, pendidikan mereka, kuliah, perjodohan, pekerjaan mereka. Tuhan, anak-anak yang membutuhkan lapangan pekerjaan, anak-anak kami semua jemaat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka percaya, mereka menerimanya karena iman Tuhan bekerja di dalamnya. Yang belum mendapatkan jodoh Tuhan buka jalan, Tuhan pertemukan. Supaya jangan ada anak-anak kami yang terhilang dari kasih karunia, dari berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan. Dalam nama Yesus, engkau percaya, engkau menerimanya di dalam nama Tuhan. Yang sudah bekerja, memberikan sungguhan, berikan penjagaan Tuhan. Setiap posisi jabatan mereka Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan. Berdoa aja buat anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mempersiapkan masa depan. Bahkan yang sudah akan melangsungkan
pernikahan beberapa hari ke depan buat saudara kami Panji dan saudari Vinela. Tuhan, kami berdoa buat mereka, buat orang tua mereka semua, buat kebutuhan mereka, buat apa yang sudah dipersiapkan. Di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan Jehovah Yireh menyertai yang memberkati. Cuaca, keamanan, kesehatan Tuhan jamin, karena kami percaya di dalam nama Yesus. Karena kepercayaan kepada nama itulah kami berdoa, kami yakin, kami menerimanya. Dalam nama Yesus, berkati gereja ini Tuhan ke depan. Rencana-rencana dalam penutupan tahun ini, nyambut masa raya Natal, kami tetap percaya dan kami tetap bersemangat. Walaupun serba penuh keterbatasan, namun kuasa sukacita Natal tidak pernah bisa dibatasi oleh keadaan. Dalam nama Yesus, persiapkan kami untuk menyambut dan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah menyatakan diri, menolong kami, menyelamatkan kami, dan mengampuni, menebus kami dari kebinasaan. Terpujilah Engkau Tuhan. Berdoa buat gereja ini, buat program-program gereja, buat organisasi kami, buat program-program organisasi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan. Berdoa juga ya Tuhan bagi bangsa negeri ini. Sejahterakan bangsa ini. Sejahterakan kota kami. Sejahterakan lingkungan kami. Dan Tuhan akan memulihkan bangsa ini. Kami percaya kesejahteraan negeri, kesejahteraan kota, kesejahteraan lingkungan adalah kesejahteraan kami juga. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Persembahan-persembahan yang kami kumpulkan senantiasa untuk menopang pekerjaan Tuhan, kiranya dapat mempermuliakan nama Tuhan. Setiap pribadi rumah tangga yang senantiasa setia menopang pekerjaan Tuhan, Tuhan menyiapkan berkat buat mereka semua, buat kami semua. Di dalam nama Yesus tiada berkekurangan dan pundi-pundi kami tiada berlubang. Dan Tuhan akan memperlihatkan kebesarannya kepada setiap kami yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Tuhan campur tangan. Kami akan masuki malam hari ini. Kami akan melewatinya. Sertai pimpin kami. Bangun besok pagi dengan badan yang sehat, dengan umur yang sudah diperpanjang, dengan berkat-berkat sudah diperbaharui. Pertemukan kami dalam ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus mengasihi kami. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, buka kedua belah telapak tanganmu, arahkan hatimu kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang, kecintaan dari pengantar yang hidup yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman Roh Kudusnya menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha, dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom, tetap semangat.